Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat datang di tugas aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, oleh saya Nana Solihin dari SMP Negeri 3 Ciamis, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Dengan fasilitator Ibu Lis Endawati SPD MM dan pengajar praktik Bapak Hendriana SPD. Berikut ini adalah salah satu program yang dikembangkan, yaitu program ACIS, Aku Cinta Sains. Program ini berperan dalam menumbuhkan minat sains pada murid untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Haji, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Hajinya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Haji. Alhamdulillah. Begini Bu Haji, alhamdulillah untuk pendidikan guru penggerak sekarang sudah memasuki modul akhir, modul 3.3 tentang program sekolah yang berdampak positif terhadap murid Bu Haji. Kami para CGP mengembangkan sebuah program itu program yang sudah di sekolah ataupun program yang ingin atau akan dilaksanakan di sekolah, yang mana program sekolah ini diharapkan dapat mewujudkan kepemimpinan murid sehingga potensi-potensi minat bakat murid bisa lebih berkembang lagi. Nah, salah satunya saya di sini dari guru IPA punya ide, punya rancangan terkait sebuah program untuk meningkatkan keterampilan sains untuk peserta didik atau untuk murid kita. Nah, saya beri nama program itu namanya program ACIS. Nah, ini sudah saya buatkan sekelas tentang langkah-langkah yang akan diterapkan di program ACIS ini. Jadi ACIS ini singkatan, kepanjangannya adalah Aku Cinta Sains. Aku Cinta Sains. Jadi biar mudah diingat ya, kalau kita kan taunya ACIS itu atos gitu. Uang gitu ya. Nah, jadi supaya lebih diingat oleh murid-murid, oh ACIS Aku Cinta Sains itu. Nah, saya rencanakan program ini adalah program yang bisa mewujudkan kepemimpinan murid, pertama melalui suara murid, pilihan dan juga kepemilikan murid. Nah, di program ini nanti saya akan berdiskusi dengan murid-murid terkait pengambilan suara mereka, apa yang ingin mereka kembangkan dari kompetisi sains dalam kehidupan sehari-hari gitu bagi. Karena kalau sains itu sebenarnya kan bukan hanya di sekolah tapi sehari-hari dilaksanakan. Contoh mudahnya kayak buang sampah itu kan bagian dari sains kehidupan gitu kan, yang harus kita terapkan. Sejauh ini mungkin terkait sampah anak-anak masih belum peduli. Nah, mudah-mudahan lewat program ini bisa lebih meningkatkan gitu. Ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang ada hubungannya dengan sains. Jadi langkahnya nanti saya akan mengumpulkan murid dari masing-masing kelas, kemudian nanti kita akan diskusi dan mereka memberikan masukan, saran-saran, suara-suara terkait
apa nih yang bisa dikembangkan untuk program ACIS ini, Mbak Haji. Iya. Nah setelah itu nanti mereka sendiri yang akan menyusun programnya, Mbak Haji. Jadi bukan kita, bukan guru, tapi mereka, dari mereka untuk mereka gitu ya, untuk murid-murid kita, sehingga program ACIS ini akan merasa dimiliki oleh mereka, bukan oleh guru gitu, tapi ini buat saya gitu, untuk kebaikan saya gitu. Nah itu yang akan dilakukan terkait rencana program ACIS ini, Mbak Haji. Mangga barangkali pandangan Bu Haji seperti apa? Kan selama ini yang diketahui oleh kebanyakan orang ya, bahwa sains itu hubungannya dengan misalkan mesin ya, mesin teknologi modern atau kapal terbang misalkan, atau robot ya, robotik ya. Kemudian juga tentang benda langit misalkan itu. Nah selama ini sepertinya sains itu mereka yang dikenal oleh kami ini seperti itu. Nah, padahal yang sehari-hari ini yang tidak kita sadari sebetulnya. Betul sekali, bagus sekali ya kalau ini nanti Pak Nana laksanakan ini, mudah-mudahan saja nanti bisa menambah wawasan anak nih. Anak bisa tersadar bahwa ini juga termasuk sains. Nah, yang sekarang saya tanyakan itu nanti programnya seperti apa? Ya, itu kan tadi proyek yang akan dilaksanakannya bersumber dari sampah ya. Nah, seperti apa itu? Ya, jadi sebenarnya sains ini kan tadi umum ya Pak Haji ya. Jadi nanti kita akan mengambil suara dari murid dulu. Mereka inginnya di bidang apa dulu nih? Misalkan 1 minggu kita ingin menerapkan tentang sampah dulu nih supaya peduli terhadap lingkungan. Nah proyek ini goal udah selesai, kita ambil lagi. Misalkan temanya sekarang mah terkait bencana alam ya, misalkan ya, penanggulangan bencana alam itu kan bagian dari sains juga Pak Haji itu. Nah bagaimana dalam penanggulangan bencana alam ini ya kita misalkan mengundang BPD ataupun yang lainnya gitu kan. Kemudian proyek ini goal misalkan dalam waktu misalkan 2 minggu. Nah kita buat lagi program berikutnya misalkan tentang kesehatan, itu kan juga ada di sains itu tuh. Jadi nanti biarkan anak-anak sendiri yang menginginkannya mau mengambil temanya apa dulu nih. Sekiranya yang paling penting adalah terkait kepedulian terhadap lingkungan dulu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, oke, kita goalkan yang ini gitu. Nah, nanti kalau ini sudah goal karena dibuat ininya dibuat program kerjanya, berarti kan ketahuan tentang waktunya berapa lamanya gitu. Nah nanti setelah goal ini kita lanjut yang berikutnya. Jadi karena sains global Pak Haji ya, tidak hanya satu kegiatan, sehingga nanti mereka bisa menyusunnya secara sistematis sesuai yang mereka inginkan gitu Pak Haji. Iya. Harusnya saya tanyakan dari awal itu apa definisi sains itu. Nah itu ya harusnya. Iya betul. Harusnya jadi dari definisi dulu, baru nanti programnya apa yang akan dilaksanakan. Ternyata meluas ya. Karena sains itu adalah ilmu yang mengenai tentang lingkungan, alam dan lingkungan sekitar itu. Yang termasuk yang tadi kata Bu Haji terkait benda-benda langit, itu sebagian. Sebagian. Nah itu kan masuk karena sains itu ada cabang-cabangnya gitu ya. Nah yang tentang gejala langit ataupun gejala alam, gempa bumi itu fisikanya. Nah kalau untuk lingkungannya di biologinya. Nah terkait kegiatan aktivitas di laboratorium kimianya gitu. Jadi itu tuh umum Mbak Haji ya, saking luasnya ilmu sains gitu. Yang selama ini apalagi yang hubungannya dengan sampah itu sepertinya terabaikan ya, dan tidak termasuk dalam pengetahuan gitu. Betul. Itu sebetulnya memang harus didongkrak lagi ya, harus didongkrak, kemudian harus wawasan anak harus ditambah lagi supaya mereka sadar bahwa ini juga sebenarnya termasuk sains. Betul Pak, betul. Mangga silakan nanti mau bagaimana ya, kapan dimulainya. Ini insya Allah saya rasa sangat bermanfaat sekali. Siap. Menarik ya. Minta dukungan dan doanya supaya bisa berjalan. Terima kasih Bu Haji atas ininya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak, sukses ya.
Maka dari itu Bapak ingin meminta pendapat ya dari kalian terkait sejauh mana kepuasan kalian ya dari program-program pengembangan sains yang pernah dilaksanakan di sekolah. Kalau yang kelas 7 mungkin di sekolah SD ya, SD. Kalau yang kelas 8, kelas 9 mungkin yang di sekolah ini sebelum-sebelumnya ya, waktu kelas 7 atau waktu kelas 8 kalian. Silakan Bapak sudah mengirimkan link lewat grup WhatsApp kalian. Silakan boleh dibuka grup WhatsApp-nya, dibuka link yang sudah Bapak kirimkan. Ya, ini udah ada linknya. Silakan dibuka. Diisi sesuai dengan keyakinan kalian ya. Artinya sesuai aja gitu ya. Sesuai dengan kemampuan atau keyakinan kalian. Bisa dibuka? Ya, sesuai dengan namanya nama lengkap gitu. Semuanya sudah mengisi link yang dikirimkan? Ya, terkait survei kepuasan kalian dalam pengembangan program sains yang ada di sekolah ya. Coba kita lihat sekilas ya yang sudah masuk ke link sini. Ada nih ya. Nah, semuanya sudah masuk ya. Baik, terima kasih yang sudah mengisi. Mudah-mudahan nanti menjadikan patokan ke depan program tadi ya, program AJIS yang dikembangkan bisa meningkatkan pengembangan sains yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik, sehat walafiat. Baik adik-adik semuanya, hari ini kalian dikumpulkan ya, kita akan melaksanakan diskusi ya. Diskusi tentang apa Pak? Diskusi terkait salah satu program yang bertujuan untuk mewujudkan atau menumbuh kembangkan kalian sebagai murid agar terbentuk jiwa kepemimpinannya. Ya, salah satu program yang ingin didiskusikan ini namanya program ACIS. Pernah dengar kata ACIS? Apa yang ada di benak kalian kalau dengar kata ACIS? Uang ya, duit. Nah, jadi kenapa program ini kita akan beri nama ACIS agar mudah diingat? Ya, oh ingatnya ACIS, ACIS gitu kan ya. Jadi ACIS ini singkatan ya, yang mana kepanjangannya adalah A-nya aku, C-I-nya cinta, S-nya sains. Jadi ACIS itu aku, cinta, sains. Oke, yuk kita sebutkan. ACIS apa itu ACIS? Aku cinta sains. Kalian cinta kan sama sains? Karena kita cinta, maka harus ada buktinya. Ya, apa bukti kita cinta? Oh, ngasih bunga. Oh, ngasih permen. Ya, ngasih coklat. Nah, karena kita cinta sama sains, jadi kita harus membuktikannya ya. Baik, jadi yang menjadi latar belakang terkait program ACIS ini ya, latar belakang dari program ACIS ini tentunya dasarnya adalah agar tumbuh rasa cinta terhadap sains. Apa itu ACIS? Sebuah program yang berperan dalam menumbuhkan minat sains untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya adanya ACIS ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Misalkan ya, karena kalian masih ingat nggak apa itu sains atau IPA itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang alam dan lingkungan kan ya. Karena berarti kalau yang namanya alam dan lingkungan itu kan tidak hanya satu, di dalamnya banyak komponen. Apa komponennya? Ada biotik, ada yang biotik apa contohnya? Manusia, makhluk hidup ya, hewan, tumbuhan. Kemudian yang abiotiknya apa? Benda-benda ya, suhu, udara juga bisa masuk ya, tanah, air dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari sains. Artinya apa? Kita semua merasakan dan menikmatinya. Baiknya untuk kita, buruknya juga untuk kayak tsunami kan, baik apa buruk? Siapa yang merasakan? Ya, manusia sendiri. Nah, maka melalui ACIS ini kita diharapkan dapat apa? Dapat menjadi pribadi yang lebih baik, yang ramah lingkungan, ya, yang bersahabat dengan alam, dengan kehidupan. Ya, itu harapan dari adanya program ACIS ini. Nah, boleh kita lihat dulu nih sekilas ya, beberapa peristiwa ataupun kegiatan yang ada kaitannya dengan sains.
Coba kita lihat gambar yang pertama ini. Ini gambar apa ini? Berarti di sini kita bisa melihat pentingnya apa? Ya, pentingnya menjaga kebersihan. Betul. Kan kebersihan adalah bagian dari iman, dari kesehatan kita juga ya. Oke, yang ini gambar apa ini? Apa sih pentingnya olahraga? Untuk menjaga kesehatan. Kemudian ini apa? Berkegiatan. Ya, karena manusia itu kan tidak bisa diam saja, harus beraktivitas. Carilah aktivitas yang bermanfaat. Salah satunya ini dengan bagi yang hobi memasak. Emang ada apa kaitannya dengan sains? Ada. Kalian di materi kelas 7 belajar apa? Ayo, kelas 7 kaitannya dengan masak. Tentang perubahan suhu ya, perubahan kalor, perpindahan kalor ya. Itu kan bagian dari konsep kehidupan kita. Memasak air, memasak kangkung, memasak apalagi pokoknya masak daging apapun, kalor itu. Ya, itu jadi kaitan. Pas saya mah udah jadi dokter, emang ada dari sains? Oh ya jelas. Kan dokter itu manusia, memeriksa manusia, memerlukan obat. Kan obat itu dari mana? Ya, dari racikan-racikan, ada zat-zatnya kan? Nah, itu kimia bagian. Pada saya mah pengennya menjadi kerja di PLN. Ada kaitan nggak dengan sains PLN? Ada. Apa materi apa tuh? Kelistrikan ya, ada ya di kelas 9 ya, belajar ya kelistrikan. Nah, itu. Jadi materi ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini apa ini? Menghemat air. Ini jelas sekali kan penting ini. Nah, itu beberapa penerapan sains. Dan sekarang mari kita ya sebagai orang yang peduli terhadap lingkungan, terhadap kesehatan, terhadap kondisi keadaan di sekitar kita, perhatikan itu karena itu kaitannya dengan sains ya. Nah, sekarang mari kita berdiskusi ya, kira-kira nih apa yang ada di benak kalian, ide gagasan kalian kalau kita membuat tadi yang namanya program ACIS, Aku Cinta Sains, kira-kira apa nih yang ingin kalian kembangkan? Kira-kira di ACIS ini saya ingin mengembangkan apa nih? Oh, misal ya, contoh aja nih. Pak, kami ingin menjaga kebersihan lingkungan di kelas, misalkan. Berarti itu bisa dijadikan program kita. Oh, enggak Pak, saya mah ingin menerapkan supaya di kelas saya ini bisa teman-teman ini bisa menghemat air atau menghemat listrik. Nah, itu bisa diterapkan. Ya, silakan nanti kalian berdiskusi dengan sesama, boleh kerjasama dengan teman, tuangkan ide-ide, gagasan-gagasan kalian terkait kira-kira dalam program AJIS ini ingin apa yang kalian kembangkan ya. Silakan Bapak akan kasihkan kertasnya nih. Sudah menemukan apa yang ingin dikembangkan, Anissa? Ada? Oke, ini Anin apa rencananya? Oh, oke, boleh, bagus. Berapa? Iya, bagus. Ya, bagus ya. Sudah rata-rata semuanya sudah memiliki gambaran ide gagasan untuk mengembangkan sebuah program yang menunjukkan kecintaan terhadap lingkungan atau terhadap sains. Sudah ada hasilnya? Oke, baik. Baik, untuk menuangkan ide gagasan semuanya sudah dituangkan ide gagasannya? Baik, berarti kalian sudah mengetahui ya terkait apa nih kira-kira yang ingin kalian kembangkan dari program ACIS ini ya. Silakan boleh satu orang mewakili dari kelompok sini. Siapa? Dimas, boleh silakan berdiri Dimas. Program tentang membersihkan sampah di kolong meja. Membersihkan sampah di kolong meja. Bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk Dimas. Sangat bagus tuh program membersihkan sampah di kolong meja karena rata-rata masih suka ditemukan banyak tumpukan sampah di kolong meja ya Dimas ya. Teman-teman ini yang agar lebih peduli gitu ya. Baik, terima kasih Dimas. Selanjutnya dari barisan ini ada yang mau berpendapat? Maura, boleh silakan Maura. Program tentang membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. Ya, boleh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Maura. Ya, sangat bagus nanti kalau kita buat sebuah program yang
bertujuan untuk agar suasana lingkungan di sekolah kita ini terlihat nyaman, menyenangkan, bahagia ya, sehingga adanya kebersihan ya. Meskipun sudah pernah ada tapi bisa lebih diinikan lagi ya. Artinya kalian sebagai murid yang lebih terlibat gitu ya. Keterlibatan atau kepemilikan oleh kalian. Baik, terima kasih Maura ya. Selanjutnya dari sebelah sini ada yang berpendapat? Silakan Reva boleh. Program tentang penanggulangan bencana alam. Sangat bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk Reva. Bagus juga tuh kalau kita mau mengembangkan program tentang penanggulangan bencana alam. Memang betul karena di Indonesia ini kan rata-rata kepulauan di Jawa, Pulau Jawa ini dikelilingi oleh apa? Oleh cincin api ya, artinya rawan terjadinya bencana alam, bisa gempa, bisa tsunami, bisa longsor dan sebagainya. Jadi itu sangat penting kalau diadakan semacam program penanggulangan bencana alam. Sangat bagus ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa menyusunnya dengan baik gitu ya, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan nilai bagi kalian dalam kehidupan, terutama tadi ya nilai gotong royongnya, kemudian diharapkan kalian bisa lebih kreatif dan juga bisa memiliki daya nalar kritis. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penerapan konsep Bagja pada tahap B dan A. Buat pertanyaan dan ambil pelajaran dari program AJIS Aku Cinta Sains. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.